Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa belajar bersama pada mata kuliah Ulumul Hadis dan Hadis Dakwah. Di hadapan kita sudah ada makalah hadis dakwah dengan tema amar ma'ruf nahi mungkar. Ini dari kelompok 10. Insya Allah akan kita bahas juga untuk makalah dari kelompok 11 tentang sabar, tawakal, dan berserah diri dalam berdakwah. Baik, pada kelompok 10 ini ditulis oleh Derby, Maulana, Muhammad Zainur Rahman, Rafida Talita, dan Muhammad Ilfan Halimi. Hal pertama yang kita cek dari makalah ini adalah daftar pustaka. Daftar pustaka dari makalah ini semua diambil dari website. Semua diambil dari website, tidak ada satupun dari buku atau jurnal. Maka ini harus banyak merevisi, yaitu mengambil dari buku atau jurnal. Karena kalau menggunakan website seperti ini, secara ilmiah kurang dapat dipertanggungjawabkan atau nilai-nilai ilmiahnya kurang. Ini berkenaan dengan daftar pustaka. Jadi tolong ditambah daftar pustaka dari buku atau jurnal. Masih ada kesempatan untuk merevisi. Pada kata pengantar kita lewat, kemudian pendahuluan. Di pendahuluan, latar belakang bagian kanan ini tidak rapi. Kemudian pada spasinya ini tidak menggunakan spasi 1,5. Ini juga tidak menggunakan spasi koma 5 pada rumusan masalah. Begitu pula dengan tujuan penulisan tidak menggunakan spasi 1,5. Rumusan masalah ada 2, tujuan ada 2. Hanya saja yang saya garis bawahi di sini pada poin nomor 2 tujuan penulisan. Harusnya antara rumusan masalah dan tujuan penulisan itu sama. Apakah nahi mungkar termasuk salah satu ciri keimanan? Ini rumusan masalah yang nomor 2. Sedangkan tujuan penulisan itu tidak sinkron. Ini apakah nahi mungkar termasuk salah satu ciri keimanan? Tujuan penulisannya mengetahui pentingnya amar ma'ruf dalam kehidupan. Maka di sini saya beri warna kuning karena tidak sinkron itu tadi. Kemudian pada bab pembahasan, saya tidak melihat footnote sama sekali. Dan pada bab pembahasan ini hanya 3 halaman. Padahal yang diminta adalah 10 halaman. Jadi tolong ditambah 7 halaman lagi. Pada bab pembahasan pertama, arti amar ma'ruf. Menyuruh atau memerintahkan kepada kebaikan atau kebajikan. Ini definisi dari amar ma'ruf. Nahi mungkar mencegah kemungkaran. Nah, ini harus dirujuk menurut pendapat siapa di dalam buku apa. Kemudian di sini ada ayat Al-Qur'an, tetapi tidak ada hadis sama sekali. Ini mata kuliah hadis-hadis dakwah, bukan ayat-ayat dakwah. Maka perlu ditambah hadis berkenaan dengan hal tersebut. Nahi mungkar termasuk salah satu ciri keimanan. Jika suatu melakukan perbuatan maksiat, salah satu mereka mampu menghentikan atau mencegah hal tersebut, tidak akan melainkan jika Allah akan meliputi mereka semuanya dengan azabnya. Ini kata-katanya masih janggal. Tolong dicek lagi hadisnya, karena jika
suatu kaum melakukan perbuatan maksiat dan salah satu mereka mampu menghentikan atau mencegah hal tersebut, tidak akan melakukan jika Allah akan meliputi mereka semua dengan azab. Tidak akan ini tidak nyambung dengan kalimat sebelumnya. Nah, ini tolong dicek lagi. Kemudian HR Al-Hakim dari Jabair. Tidak ada sahabat yang namanya Jabair. Dicek lagi apakah itu Jabir atau Zubair. Dicek lagi di hadisnya. Maka itulah pentingnya footnote dari mana hadis tersebut diambil. Kemudian pada halaman 2 dari pembahasan di sini juga tidak ada hadis sama sekali. Ada beberapa persyaratan bagi orang yang hendak mencegah kemungkaran. Mukallaf beriman. Tahapan amar ma'ruf nahi mungkar ada 3. Tahapan pertama merupakan tahapan paling dasar. Amar ma'ruf nahi mungkar dalam tahapan ini yang kita lakukan adalah dengan menunjukkan sikap tidak suka terhadap perbuatan mungkar. Nah, itu hadisnya apa? Tahapan kedua, apabila usaha dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar tahap pertama tidak berhasil, maka kita melakukan tahap berikutnya, tahap kedua. Tahap kedua amar ma'ruf nahi mungkar dengan perbuatan. Tahap ketiga dengan melakukan paksaan atau tindakan. Nah, ini hadisnya apa, ini hadisnya apa. Itu yang paling penting karena kita pada mata kuliah hadis-hadis dakwah jadi harus mampu menyajikan hadis dari tiap tahapan tersebut. Kemudian penutup, amar ma'ruf ialah menyuruh dan memerintahkan kepada kebaikan, kebajikan, nahi mungkar artinya mencegah kemungkaran. Ma'ruf nahi mungkar adalah suatu yang mengandung perintah yang diperbolehkan atau perintah yang dilarang. Kewajiban melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar berlaku atas setiap muslim yang mukallaf dan memiliki kemampuan. Hal demikian menjadikan tidak ada kewajiban melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar berlaku atas setiap muslim yang mukallaf dan memiliki kemampuan. Di sini kesimpulan hanya ada jawaban dari rumusan masalah pertama. Tidak ada jawaban dari rumusan masalah yang kedua. Rumusan masalah yang kedua itu adalah apakah nahi mungkar termasuk salah satu ciri keimanan? Ini belum terjawab pada kesimpulan. Harusnya itu ada pada kesimpulan yang nomor 2, paragraf kedua atau nomor 2. Ini berkenaan dengan makalah kelompok 10. Jadi pertama, revisinya daftar pustaka ini semua dari website, maka harus dicari dari buku atau jurnal. Insya Allah di jurnal di internet Google Scholar itu banyak sekali, jadi bisa langsung di searching di situ. Kemudian yang kedua, pada tujuan penelitian itu tidak sama dengan rumusan masalah khususnya nomor 2, maka harus disinkronkan. Ketiga, pembahasan hanya 3 halaman yang diminta 10 halaman. Jadi silahkan ditambah 7 halaman lagi. Keempat, hadis-hadisnya hanya 1. Maka tolong diperbanyak hadisnya. Ini berkenaan dengan kelompok 10. Sedangkan kelompok 11, ini makalah ditulis oleh Humairo, kemudian Kuswinda, Salza, dan Fatur Rahim. Berkenaan dengan sabar, tawakal, dan berserah diri. Hal pertama yang kita cek dari makalah ini adalah daftar pustaka. Daftar pustaka dari kelompok 11 ini juga hanya mengutip dari website-website, tidak ada dari buku sama sekali ataupun dari jurnal. Jadi tolong dicari daftar referensi dari buku atau jurnal, paling tidak 7. Ke halaman depan, kita masuk ke pendahuluan, latar belakang, kemudian rumusan masalah. Di sini ada 6 rumusan masalah. Hanya saja yang berwarna kuning ini tujuan penelitian tidak sinkron dengan rumusan masalah. Nomor 1, 2 mungkin sudah sinkron. Nomor 3, rumusan masalahnya bagaimana maksud dari bersabar dalam berdakwah.
Tujuannya untuk mengetahui dan dapat melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Ini seharusnya sinkron. Jadi tujuan menjawab dari rumusan masalah. Tujuan nomor 3 menjawab rumusan masalah nomor 3. Nomor 4, rumusan masalahnya apa yang dimaksud dengan tawakal dan berserah diri. Ini tujuannya untuk mengetahui apa saja yang dilakukan setelah berdakwah. Jadi tidak sinkron. Jadi nomor 3, 4, dan 5 ini tolong diperbaiki. Yang berwarna kuning ini. Pembahasan. Di sini, di makalah ini saya tidak melihat footnote sama sekali. Padahal dalam karya ilmiah seharusnya penulis jujur mengambil dari mana saja. Dari buku apa, dari jurnal apa, ataupun dari website apa. Itu harus jujur dicantumkan. Di sini tidak mencantumkan footnote sama sekali. Maka tolong dalam revisi dicantumkan footnote-nya. Ada berapa makna sabar dalam Al-Quran? Sabar dalam surat Al-Baqarah 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Kemudian dalam ayat yang lain, ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda wal 'adaba bil maghfirah fama asbarum 'alan nar. Di sini disebutkan 4 ayat Al-Qur'an. Tapi saya tidak menemukan sama sekali satupun hadisnya. Di sini mata kuliah kita bukan ayat-ayat dakwah tetapi hadis-hadis dakwah. Maka yang diperbanyak adalah hadis-hadisnya, bukan ayat Al-Qur'annya. Macam-macam sabar, sabar dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala merupakan bentuk kewajiban seorang pada tuannya. Kemudian sabar dalam menjauhi maksiat. Sabar dalam menerima takdir diberikan Allah. Kemudian sabar dalam berdakwah. Di sini juga saya hanya menemukan ayat Al-Qur'an saja, tidak ada hadisnya. Kita lihat pada sabar dalam berdakwah. Tidak ada hadisnya. Tawakal atau berserah diri. Ini juga tidak ada hadisnya. Saya hanya menemukan hadis di keutamaan manfaat hikmah bagi orang yang bertawakal. Ini hadisnya itu pun tidak disebutkan nomor hadis berapa. Seharusnya bisa ditelusuri dengan metode tahrij yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelum UTS. Manfaat bertawakal, hikmah bertawakal, sabarnya Rasulullah ketika berdakwah. Jadi pada pembahasan saya hanya menemukan satu hadis dari sekian banyak halaman yang dihadirkan oleh penulis. Padahal seharusnya pada mata kuliah hadis-hadis dakwah ini hadisnya yang ditampilkan lebih banyak. Pada kesimpulan, saya juga melihat belum menjawab semua dari rumusan masalah. Di rumusan masalah itu ada 6 tadi, cukup banyak. Sedangkan di kesimpulan hanya ada 1 paragraf. Nah, jadi paling tidak harus ada 6 paragraf atau 6 nomor yang menjawab dari rumusan masalah. Itu cara penulisan kesimpulan yang benar karena rumusan masalah itu menjawab karena kesimpulan itu menjawab dari rumusan masalah. Baik, untuk tugas silahkan memberikan penilaian pada penulis yaitu di s.id wtdpl s.id/wtdpl. Silahkan beri penilaian pada penulis. Kemudian kesimpulannya dari makalah kelompok 11 ini, catatan yang harus direvisi adalah daftar pustaka. Daftar pustaka ini tidak ada buku sama sekali. Ambil dari buku atau jurnal, paling tidak ada 7 referensi dari buku atau jurnal. Ini tidak termasuk yang website ya. Kemudian saya tidak menemukan dari sekian banyak halaman hadis, hanya 1 saja. Tolong diperbanyak hadisnya. Pada tujuan penelitian itu ada 3 poin yang tidak menjawab dari rumusan masalah. Nah, itu harus disinkronkan antara tujuan penelitian dan rumusan masalah.
Kemudian pada kesimpulan tidak menjawab rumusan masalah. Hanya ada satu paragraf, padahal pada rumusan masalah itu ada 6. Seharusnya kesimpulan itu paling tidak ada 6 paragraf atau 6 nomor yang menjawab dari rumusan masalah. Semoga kelompok 12 lebih baik dari kelompok 10 dan 11. Pesan untuk kelompok 12, perbanyak hadisnya. Cari sebanyak-banyaknya hadis yang berkaitan dengan judul tersebut. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.